Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian bisa terus menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Simak video ini sampai habis ya, karena kita masih akan membahas latihan soal PPG materi pedagogik dan profesional. Soal yang pertama, hasil belajar mapel yang belum mencapai KKM perlu dilakukan. A. Remedial, B. Pengayaan dan remedial, C. Pendampingan khusus, D. Pengayaan. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Remedial. Materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Prinsip. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Prosedur. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah A. Seorang guru menyadari bahwa saat ini strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam, sehingga guru tersebut ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat di kelasnya. B. Seorang guru baru saja mencoba suatu preferensi yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengejarkan materi dalam pembelajaran, sehingga guru tersebut ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut di kelas yang diampunya. C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaruan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. D. Seorang guru mendapati bahwa siswa-siswanya kesulitan memahami suatu materi. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaruan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan langsung dari A. Indikator, B. Kurikulum, C. Kompetensi dasar, D. Standar kompetensi. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Indikator. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya, keterampilan bahasa yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa. A. Berbicara, B. Membaca, C. Menulis, D. Mendengarkan. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Mendengarkan. Model pembelajaran yang tepat agar siswa mengorganisasi sendiri pengetahuannya adalah A. Problem based learning, B. Inquiry, C. Discovery learning, D. Project based learning. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Inquiry.
Dari sejumlah siswa dalam satu kelas, tidak ada satupun yang bisa menjawab soal tertentu pada seperangkat tes, sehingga tujuan pembelajaran telah ditetapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, guru harus melihat kembali kesesuaian antara A. Kompetensi dasar dengan kompetensi inti, B. Tujuan pembelajaran dengan materi, C. Soal dengan indikator pencapaian, D. Soal dengan materi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Soal dengan materi pembelajaran. Langkah yang pertama pada tahap persiapan menulis PTK adalah A. Membuat RPP siklus 1, B. Menemukan masalah pembelajaran, C. Merumuskan tujuan PTK, D. Menyusun kerangka PTK. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Menemukan masalah pembelajaran. Contoh perilaku menyimpang sebagai akibat dari proses sosialisasi dengan nilai-nilai budaya menyimpang adalah A. Menjadi pemabuk karena frustasi, B. Kejahatan karena faktor ekonomi, C. Menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk, D. Kenakalan karena kekecewaan dalam keluarga. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk. Pak Aswan mengajar tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat dengan model pembelajaran kooperatif. Pak Aswan ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat temannya dalam diskusi. Penilaian yang dilakukan Pak Aswan adalah A. Proses, B. Hasil belajar, C. Prestasi belajar, D. Produk belajar. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Proses. Berikut ini pernyataan yang benar tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas, kecuali A. Masalah dihasilkan dari kajian empirik dalam permasalahan di kelas, B. Masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu, C. Masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelas, D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritik. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritik. Pak Ridan, seorang guru SMA, menerapkan metode Cooperative Teaching and Learning atau CTL dalam pembelajarannya. Dengan demikian, para siswa aktif bertanya, belajar kelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Pembelajaran demikian merupakan aplikasi dari teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Humanisme. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Konstruktivisme. Bu Hasti adalah guru kelas 7 SMP Sukajadi. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. 2. Menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. 3. Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian guru memberikan penguatan. 4. Melaksanakan tes akhir. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme.
Jawaban yang tepat adalah bagian A, kognitivisme. Menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jawaban yang tepat adalah bagian D, operasional formal. Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru, kecuali A. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis materi pembelajaran agar tidak terdapat materi yang signifikan terlewatkan. B. Bahan ajar memuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tergantung karakteristik kompetensi dasar. C. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan kriteria keterurutan, keterkaitan, kedalaman, dan keluasan. D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa terkecuali. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian A. Semester, B. Formatif, C. Otentik, D. Sumatif. Jawaban yang tepat adalah bagian B, formatif. Di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah A. Yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik, B. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif, C. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik, D. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode A. Demonstrasi, B. Inquiry, C. Pengamatan, D. Eksperimen. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Demonstrasi. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran, B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu, C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu, D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 bila diurutkan mencakup kompetensi
A. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Psikomotorik, kognitif, dan afektif. C. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. D. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Terima kasih.